Bab 1216 melarikan diri. Sementara mereka berdua masih berada di bagian yang sama dari kuil gereja spiritual di ibu kota Vogel, spiritual Sage yang dimaksud muncul puluhan kilometer dari sana melalui celah spasial di langit. Muncul di tempat di mana ia bisa melihat lampu-lampu ibu kota membentuk gambar yang indah dalam semalam. Orang ini berhenti di depan sekelompok 7 orang. "Oh, apa yang kalian lakukan di sini? Kupikir kelompokku adalah yang pertama tiba." Segera setelah dihentikan oleh orang ini, spiritual Sage level 83 yang memimpin kelompok itu bertanya setelah melihat individu level 81 di depannya. Para anggota gereja spiritual yang datang dari Ordo Iron Hair tidak dapat dibedakan dari anggota organisasi lainnya hanya dengan pakaian mereka. Jadi tidak ada cara bagi individu itu untuk mengetahui apakah orang di depannya bukan sesama anggota Ordo. "Anda salah paham, Kardinal. Saya di sini untuk mengatur keadaan ini." Orang itu memberi isyarat untuk menyapa, tersenyum pada orang-orang itu. "Apakah kalian di sini untuk memburu keluarga Vogel? Maaf untuk memberitahu kalian, tetapi orang-orang itu sudah melarikan diri, dan kami tidak tahu di mana mereka berada." Mengelola negara bagian ini, mereka sudah melarikan diri. Pemimpin kelompok itu bertanya, merasa semua ini sangat aneh. Kelompok ini telah menghabiskan 2 hari terakhir bepergian melalui lubang cacing antara Kekaisaran Evergreen dan Vogel, jadi mereka tidak mengetahui berita terkini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka seharusnya menyelidiki keluarga Vogel atas kejahatan yang mengerikan. Orang bijak spiritual itu kemudian menjelaskan situasinya secara singkat. "Yah, kalian di sini karena dugaan tindakan keluarga Vogel terhadap salah satu anggota kami, kan? Jadi, setelah itu, pertempuran hebat terjadi di negara bagian ini, yang mengakibatkan kematian ribuan anggota organisasi kami. Jadi kalian tidak perlu menyelidiki masalah ini. Keluarga kerajaan di tempat ini telah melakukan kejahatan serius dan melarikan diri setelah menyerang anggota kami dan memaksa mereka melarikan diri. Kami telah menangkap beberapa ribu dari mereka, tetapi ini adalah individu tingkat rendah. Yang paling penting sudah jauh dari kota ini." Dia selesai menjelaskan, melihat ekspresi serius dari orang-orang yang tidak mengharapkan hal semacam itu. "Apakah kamu serius?" Salah satu orang suci spiritual di sana bertanya, merasa semua itu sangat tidak dapat dipercaya. Orang suci spiritual yang dimaksud mengangguk setuju. "Sayangnya, saya serius. Itulah tepatnya mengapa kita mengambil alih negara bagian ini dan pada akhirnya harus membantu kekuatan lokal memilih penguasa baru." Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening, tidak menyangka akan tiba saatnya dia mendengar hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. "Yah, kita harus menyelidikinya karena mereka berhasil lolos." "Di mana orang-orang terkuat yang Anda tangkap?" Jawabnya, "Di kuil setempat." Orang level 83 itu kemudian menunjuk 4 orang bawahannya. "Interogasi orang-orang itu dan cari tahu sebanyak mungkin tentang musuh." "Ya, Kardinal Pike, untuk kalian berdua." Dia menatap mereka yang terus berdiri di sana sementara yang lain terbang menjauh. "Aku ingin kalian mulai menyelidiki lokasi pertempuran. Temukan jejak musuh." Mereka berdua menerima perintah orang itu, dengan cepat menuju ke tempat yang mereka tuju. Kemudian, spiritual Sage yang lebih lemah menatap orang itu dan berkata, "Pike, ya, itu namaku. Ngomong-ngomong, Pike, aku punya tip untukmu." Mata pria itu menyipit. "Apa itu?" Di reruntuhan istana kerajaan setempat, para penyintas pertempuran sebelumnya menemukan beberapa jejak yang mencurigakan. "Jejak yang mencurigakan? Dari apa?" "Anehnya kami menemukan jejak kontak keluarga kerajaan setempat dengan sekte Kekaisaran Api, bahkan mengingat hubungan yang tidak bersahabat dari kedua belah pihak." Dia berkata, menatap aneh ke atasannya. "Sekte yang mana?" "Sekte pembunuh orang suci." Pria jangkung dan kuat, level 81, berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi ada beberapa komunikasi aneh antara kelompok putra mahkota dan orang-orang dari organisasi itu." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan beberapa dokumen kepada pria itu. "Saya akan memeriksanya." Saat dia melihat pria ini kehilangan fokus padanya, spiritual Sage yang ingin bertemu Minos melihat ke arah Cakrawala, ke arah Black Plain. "Keluarga Stuart, ya, aku heran mengapa orang itu menyarankan hal seperti itu. Saat penyelidikan kelompok gereja spiritual dimulai, Abe Vogel bersama dengan bawahannya yang paling setia. Setelah berhari-hari sejak peristiwa bencana bagi keluarganya,
spiritual Saint muda level 70 ini berhasil meninggalkan batas negaranya, berhasil memasuki wilayah barat benua tengah. Dan dengan itu, dia merencanakan tindakan selanjutnya sambil bersembunyi di salah satu hutan besar di tempat itu, tetangga negara yang tidak memiliki kehadiran gereja spiritual. Yang mulia, aku heran apa yang terjadi. Salah satu bawahannya bertanya saat mereka berdiri di dalam gua, di sekitar api unggun. Mereka telah menghindari kota-kota manusia selama periode ini, jadi tidak ada dari mereka yang tahu tentang kejadian setelah kepergian mereka. Abe kemudian berkata, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Apa yang menjadi milik kita sekarang sudah hilang, dan hanya masalah waktu sebelum gereja memberikan hadiah untuk kepala kita. Goal, kalau begitu kita harus melarikan diri secepat mungkin ke Kekaisaran Barat, di mana kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dia mengepalkan tangannya, membayangkan masa depan di mana dia bisa membalas dendam pada bajingan yang menempatkannya dalam situasi ini. Dia hampir saja mencapai impian hidupnya untuk menjadi Raja Vogel, tetapi kemudian seorang bajingan bertopeng kecil menghalangi jalannya, mengacaukan segalanya dan menjatuhkan hukuman mati di kepalanya. Karena itu, Abe tidak bisa memaafkan Minos dan sudah berencana suatu hari untuk kembali, untuk membalas dendam ketika dia cukup kuat untuk melindungi dirinya dari gereja. Aku akan menjadi orang biasa di negara bagian ini di mana bahkan ada dewa spiritual, tetapi aku akan dapat melangkah lebih jauh daripada yang bisa kulakukan di tanah airku. Dia mengepalkan tinjunya dengan tekad. Tunggu saja aku, Pike. ... Pada saat yang sama, di sebuah kapal yang berlayar di sebelah barat Vogel, para anggota keluarga kerajaan terkemuka dari keluarga Abe sedang bepergian ke sana dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Di antara mereka, Raja dan Ratu sedang mengamati laut yang tenang di sekitarnya dari titik tertinggi kapal ini menuju kerajaan paling barat di benua ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya, sayang? Ratu bertanya sambil mencoba melupakan semua yang telah terjadi pada hari yang menentukan itu. Raja Vogel memejamkan matanya dan berkata, saat ini, kita bukan lagi penguasa, melainkan penjahat yang dicari oleh gereja. Jadi, satu-satunya harapan kita adalah lolos dari wilayah kekuasaan lembaga terkutuk itu. Setelah itu, kita lihat apa yang harus dilakukan. Kemudian, kita akan menemukan tempat bagi keturunan keluarga kita untuk berkembang dengan damai dan mungkin suatu hari membalas dendam. Paling tidak, kita harus menyelesaikan dendam kita terhadap Black Lion dan sekte pembunuh orang suci yang terkutuk. Ucapnya dengan kebencian di matanya, mengingat informasi yang dikumpulkan istrinya sebelum membunuh salah satu antek Abe. Dia setuju dengan suaminya, berpikir untuk membalas pukulan orang-orang yang telah bertindak melawan mereka. Mungkin bahkan gereja spiritual. Dia berkomentar dengan suara rendah, mengingat Clarice, teman palsu mereka ini. Beberapa hari kemudian, berita tentang insiden di Vogel mencapai Black Lion, bersamaan dengan pesan Lulu West. Dillian saat ini berada di aula singgasana kerajaan dengan jurnal yang berbicara tentang insiden tersebut dan surat Lulu di tangannya, berbicara kepada inti pemerintahan setempat. Dari pernyataan yang mulia sebelumnya, insiden di Vogel ini hanya dapat dimulai olehnya, kata Dillian sambil melihat kaisar spiritual di sana. Yang mulia tidak hanya berada di ibu kota negara bagian itu sebelum insiden itu, tetapi fenomena aneh yang dilaporkan dalam berita ini hanya dapat menjadi salah satu fusinya. Maka kita dapat yakin bahwa Yang Mulia mengatur tindakan ini. Seseorang di sana berkomentar, merasa bahwa ini akan menjadi yang terbaik untuk Black Lion karena Minos selalu bertindak untuk mencari hasil terbaik bagi pihaknya. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa kagum yang lebih besar terhadap Minos, mengingat bahwa bahkan setelah meninggalkan wilayah utara, dia masih cukup tegas. Sial, dia berani bertindak bahkan terhadap orang suci spiritual. Jadi, bagi orang-orang yang paling rendah levelnya adalah kaisar spiritual, pencapaian Minos memuaskan. Dillian mengangguk kepada orang itu. Ya, kalau begitu kita harus mempercepat kontak dengan kaisar spiritual gereja di negara bagian itu yang telah membuat perjanjian dengannya untuk menstabilkan pengaruh kita di sana. Juga, segera kirim pesan kepada Yang Mulia. Kita perlu memberitahu dia tentang permintaan Albano agar dia membantu dalam dialog untuk menghindari perang. Kekacauan sangat cocok untuk menciptakan peluang. Namun, selain fakta bahwa Minos berkomitmen pada negara bagian itu untuk membantunya dalam situasi seperti saat ini, kedamaian juga tidak buruk bagi mereka. Bagaimanapun, dataran hitam terus tumbuh dan, hari demi hari,
menjadi lebih kaya dalam hal kristal dan kualitas spiritual. Oleh karena itu, selama negara bagian ini punya waktu untuk tumbuh, cepat atau lambat, negara bagian itu akan melampaui tetangga-tetangga yang merepotkan ini di wilayah utara. Oleh karena itu, Dilian tidak membuang waktu untuk memerintahkan pemberitahuan agar dikirim ke Minos. Sementara itu, dia senang dengan kinerja Minos dalam perjalanannya karena bahkan kerajaan tingkat tinggi telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh tindakan orang seperti itu. Dan mengingat bagaimana Dilian mengenal Minos, dokter setempat ini yakin bahwa pemimpinnya pasti punya rencana. Dataran hitam mungkin akan terlibat dalam masalah Vogel ini dan ketegangan antara Kekaisaran Api dan negara-negara lain. Dia merenung, aku belum tahu bagaimana caranya. Sementara itu, Gavin Rose, pemuda dengan mata kehancuran, mendengarkan semua dialog kelompok itu, tertarik dengan petualangan Minos. Orang itu sungguh hebat, keberaniannya menghadapi mereka yang lebih kuat darinya benar-benar yang terhebat yang pernah kulihat. Ia memikirkan hal ini sambil membaca salah satu jurnal yang melaporkan kejadian-kejadian di Vogel. Dengan kecepatan seperti ini, aku mungkin bisa menyingkirkan musuh-musuhku lebih cepat dari yang kukira. Pada saat yang sama, Maisi telah mengetahui tentang tindakan Minos di Vogel, meskipun ia tidak memiliki informasi tentang kepergiannya dari Black Plain atau rencana Raja Stuart. Ia mungkin tidak memiliki informasi tentangnya, tetapi ia tahu bahwa putranya adalah satu-satunya yang punya alasan untuk tidak mempercayai keluarga Vogel karena informasi yang telah ia berikan kepadanya. Dan sebagai orang yang paling tertarik untuk memecahkan misteri di balik musuh-musuhnya yang misterius, Minos adalah orang yang paling mungkin mencoba bertindak untuk menjatuhkan keluarga kerajaan itu. Namun tidak hanya itu, seperti yang telah terungkap dalam berita baru-baru ini bahwa keluarga Vogel telah dituduh oleh seorang pemuda bertopeng level 61 karena memerintahkan spiritual science ke Black Plain. Wanita ini yakin siapa orang seperti itu. Jadi, dia yakin bahwa putranya akan segera tiba di Sekte Awan Kelabu. Ayah, Minos kecil akan datang ke sini, kata Maisi saat dia menemukan ayahnya setelah berhari-hari tidak bertemu orang ini di luar sekte. Oh, aku tidak menyangka itu, Oswald tua menjawab dengan heran, tertarik dengan ini. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Aku ingin menyelesaikan beberapa masalah dengan cucuku sesegera mungkin. Sementara mereka yang paling terpengaruh langsung oleh ketegangan di Vogel dan di perbatasan paling utara Kekaisaran Flaming sedang bergerak, gerakan gereja telah menjadi perhatian orang-orang di Kekaisaran Barat dan Timur. Kedua negara ini adalah musuh, tetapi mereka juga memiliki hubungan yang bersaing dengan Kekaisaran Evergreen, rumah bagi gereja spiritual. Karena keluarga Kekaisaran Evergreen sebenarnya adalah cabang gereja spiritual yang paling kuat, gerakan lembaga ini dipandang sebagai perpanjangan dari tindakan para pesaing kedua kekaisaran ini. Jadi, mengingat pendudukan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh gereja spiritual, kedua raksasa di sebelah barat benua tengah ini memperhatikan Vogel, meskipun kerajaan ini tidak penting. Khususnya, Kekaisaran Timur, rumah bagi orang yang konon terkuat di dunia, prihatin dengan insiden ini. Ibu kota Kekaisaran Timur, Nox. Di tempat yang sangat menakjubkan ini, semarak sampai-sampai awan pun tampak unik. Dua orang pria tengah berbincang, duduk di singgasana yang terbuat dari awan di atas langit. Apakah kau sudah mendengar rumor-rumor baru-baru ini? Seorang pria berambut pirang, kulitnya kecoklatan sehingga tampak bersinar keemasan, bertanya kepada rekannya, yang sedang bermain catur spiritual dengannya. Pria itu, yang berambut hitam dan berpenampilan kekar dan kasar, berkata, "Ku dengar, mungkin ini ada hubungannya dengan masalah itu." Pria pirang itu kemudian meminum minuman khusus dari botol. "Mungkin, dalam beberapa tahun terakhir, ku dengar kelompok pembuat onar itu telah mencari kunci ke tempat itu." "Oh, benarkah?" Yang lain menatap pria pirang ini. "Mungkin aku harus lebih memperhatikan masalah itu. Jika ordo rahasia gereja itu menemukan kunci seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk membebaskan orang itu." Pria pirang itu memejamkan mata dan berkata, "Benar, dan jika itu terjadi, bahkan orang-orang tua di benua ilahi akan berada dalam masalah. Orang itu hanya selangkah lagi untuk naik pangkat, jadi aku bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika dia dibebaskan. Semua ini ketika kita sudah harus mengkhawatirkan para bajingan di Kekaisaran Barat. Ini adalah masa yang kacau." Pria berambut hitam itu berkata sebelum memulai permainannya.
Sementara itu, di dekat salah satu perbatasan Kekaisaran Barat dengan Kekaisaran Timur, seorang pria yang tampak muda melayang di atas awan, matanya terpejam, bermeditasi. Namun saat melakukannya, ia tiba-tiba membuka matanya, selesai menerima komunikasi mental. Gereja spiritual, ya, ia kemudian tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Yah, kekacauanlah yang kubutuhkan. Kita tidak akan mencapai apapun jika orang-orang terkutuk di Kekaisaran Timur hidup damai. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu gereja spiritual terkutuk itu menemukan apa yang mereka cari dan mengembangkan rencana delusi mereka. Biarkan mereka melemah, dan akhirnya, Kekaisaran kuno yang sebenarnya akan bangkit kembali di benua tengah. Ia melihat ke cakrawala saat awan tebal terbentuk di sekitarnya, sedikit demi sedikit melepaskan muatannya beberapa hari berlalu. Setelah kota manusia pertama di Roser yang dilewati kelompok Minos, mereka melanjutkan perjalanan mereka sementara sebagian benua terkesan dengan kejadian baru-baru ini. Keempat manusia dan 2 binatang buas melanjutkan perjalanan mereka menuju Kekaisaran Api, yang saat ini dekat dengan perbatasan negara bagian itu. Kerajaan-kerajaan tetangga di utara Kekaisaran Api tidak memiliki wilayah yang signifikan. Jadi, perjalanan kelompok Minos melewati beberapa negara bagian ini tentu saja singkat. Bagaimanapun, mereka memanfaatkan hari-hari yang mereka miliki untuk terus melatih keterampilan mereka dengan binatang buas dan bahkan manusia dengan level yang sama dengan kemampuan tempur mereka. Dan seperti yang diharapkan dari orang-orang berbakat seperti mereka, mereka semua meningkatkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan mereka, dengan Minos mendekati puncak level 61. Namun masih butuh waktu sebelum dia mencapai terobosan, jadi tidak ada hal baru yang terjadi selama perjalanan mereka melalui Roser sampai sekarang. Akhirnya, bom lubang blok masih bersama mereka karena ukuran Roser yang kecil, mereka belum menemukan tempat yang bagus untuk meledakkan benda seperti itu. Bagaimanapun, Minos dapat mengendalikan perangkat ini selama ia memiliki energi spiritual, jadi sejauh ini hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kelompoknya. Namun, saat mereka sedang beristirahat di area hutan besar Roser, dekat perbatasan dengan Kekaisaran Flaming, Minos menerima komunikasi dari Dilian. Dataran Hitam sudah memiliki burung gagak spiritual dengan level yang lebih tinggi daripada di masa lalu, dengan kemampuan yang lebih baik untuk bepergian keluar wilayah utara. Negara bagian Minos juga memiliki susunan telekomunikasi, tetapi mengingat seberapa jauh mereka dari kota kering dan mutu perangkat mereka, hal-hal seperti itu tidak akan berfungsi. Jadi, tentu saja, burung gagak terkuat di Dataran Hitam adalah satu-satunya pilihan untuk mengirim pesan dengan cepat ke kelompoknya. Namun, karena kedua belah pihak sudah mengetahui hal ini dan bahkan telah menggunakannya selama perjalanan Minos keluar wilayah utara, salah satu burung gagak telah mencapainya tanpa kesulitan. Yang mulia, ini dia, burung gagak hitam, yang sedikit lebih besar dari bayi manusia, berkata kepada Minos sambil menunjukkan salah satu kakinya. Minos kemudian segera mengambil silinder logam yang menempel pada bagian tubuh binatang itu sementara istri-istrinya sedang makan di samping api unggun di tengah hutan itu. Setelah membuka alat itu dan membawa gulungan itu ke sana, Raja Stuart segera mulai membaca pesan yang dikirim oleh Dilian. Sepertinya keluarga Wes khawatir dengan kejadian baru-baru ini dan sedang mencari bantuan kita. Dia berkata dengan suara pelan kepada istri-istrinya, yang masih membaca gulungan itu. Itu sudah diduga, komentar Ruth, tidak sedikit pun terkejut tentang itu. Mereka sudah berniat membantu Albano dalam pembicaraan dengan Kekaisaran Api segera setelah mereka mencapai ibu kota negara bagian ini. Lagi pula, Minos sepenuhnya menyadari bagaimana tindakan mereka sebelumnya akan memengaruhi tetangga dan mitra dagang mereka. Tapi apa yang sebenarnya mereka minta? Abi menanyai suaminya. Minos kemudian berkata, mereka ingin aku menggunakan posisiku di Sekte Awan Kelabu untuk mencoba menggerakkan Kaisar agar tidak menyerang mereka, setidaknya untuk sementara. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gloria tersenyum mendengar hal seperti itu. Mungkin, kata Minos dengan suara rendah saat dia memikirkan sesuatu. Mungkin, Gloria menatap mata suaminya. Apakah kamu kebetulan punya metode khusus untuk berbicara dengan Kaisar dan masih bisa meyakinkannya tentang sesuatu, sayang? Tidak. Satu-satunya cara kita bisa mencegah perang habis-habisan antara negara-negara bagian ini adalah dengan membangun kembali Vogel sehingga aliansi melawan Kekaisaran Api bisa pulih. Dia berkomentar,
masih memikirkan sesuatu yang baru saja dia pikirkan dalam benaknya. Dan bagaimana cara melakukannya? Kurasa tidak mungkin untuk membangun kembali Vogel dalam jangka pendek. Abi berkomentar, merasa bahwa perang tidak dapat dihindari. Minos kemudian berkata, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi aku dapat mempercepatnya. Oh, ada apa? Ruth berdiri dan berjalan mendekati Minos. Dia menjawabnya, menarik perhatian ketiga istrinya. Baiklah, aku harus membantu Albano membantuku. Satu-satunya cara untuk membangun kembali Vogel adalah dengan keluarga kerajaan yang baru. Jadi, keluarga kita membutuhkan dukungan yang kuat untuk mendapatkan posisi itu. Gloria mengerti apa yang dimaksudnya dan mengerutkan kening. Kau ingin Albano mendukung keluarga kita dalam suksesi kerajaan Vogel. Tepat sekali, Minos tersenyum. Keluarga Vogel tahu bahwa mereka berisiko dibasmi atau dikuasai jika mereka terlalu lama membangun kembali diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kekaisaran tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Dan karena gereja suatu hari akan meninggalkan mereka, terlalu lama memilih pemimpin akan menjadi masalah serius. Dia menatap Gloria. Apa yang akan mereka lakukan jika semua sekutu mereka telah dikuasai ketika mereka mendapatkan keluarga kerajaan baru? Lebih buruk lagi, jika mereka harus berperang saudara, semuanya akan menjadi lebih buruk ketika itu terjadi. Katanya, sambil memberi isyarat dengan tangannya saat dia menyampaikan ide-idenya kepada para wanita ini. Disitulah kita berperan. Aku telah menanamkan ide tentang dataran hitam yang memiliki hak atas negara bagian itu ke dalam pikiran orang-orang penting di sana. Dan karena kita orang luar, dengan potensi dukungan Albano dan masih ada beberapa keputusan yang menguntungkan bagi keluarga-keluarga lokal, kita bisa menjadi alternatif terbaik bagi mereka. Oh, Abi membuka mulutnya karena terkejut. Ruth kemudian bertanya, menurutmu apakah mereka akan menerimanya? Akan menjadi penghinaan bagi mereka untuk memiliki penguasa yang levelnya lebih rendah dari mereka. Belum lagi banyaknya ketidakpastian yang akan mereka miliki tentang kemampuan kita. Minos tersenyum padanya. Justru sebaliknya, mereka akan melihat kita sebagai keluarga yang mudah dimanipulasi, yang akan terlihat seperti itu karena, selain menjadi lebih lemah di level, kita akan menjanjikan banyak kebebasan kepada kekuatan negara itu. Untuk sementara waktu sementara kita menjadi lebih kuat dari mereka. Gloria menyelesaikan kalimat suaminya, mengetahui apa yang ingin dilakukannya. Minos melanjutkan. Kita akan memberikan segala macam keuntungan kepada organisasi-organisasi di negara itu. Sementara itu, yang akan kita lakukan terhadap Vogel adalah menjadi pemimpin dalam nama dan mereka yang menjaga ketertiban di antara kekuatan-kekuatan lokal. Selain itu, setiap keluarga akan memiliki banyak kebebasan, seperti yang akan kita janjikan kepada mereka. Abi kemudian berkata, itu bukan rencana yang buruk. Tapi kita akan lebih baik dengan lebih banyak dukungan daripada hanya Albano. Minos mengangguk padanya, dengan cepat mengambil beberapa barang dari cincin spasialnya untuk menulis beberapa surat. Setelah menuliskan perintah barunya, Raja Stuart menaruhnya di wadah silinder dari sebelumnya dan memerintahkan burung gagak untuk membawanya kembali ke dataran hitam. Kita akan membiarkan orang-orang kita dan keluarga barat mengurus masalah ini, katanya sambil memperhatikan burung itu menjauh dari mereka. Keluarga itu akan bertindak untuk meyakinkan Blackrock dan Roser agar mendukungku. Setelah itu selesai, kita bisa mengambil Vogel untuk diri kita sendiri dalam beberapa bulan. Dia tersenyum, bersemangat untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya, semakin dekat dengan rencananya yang ambisius. Setelah Minos mengirimkan perintahnya ke dataran hitam, kelompoknya membutuhkan waktu sehari untuk mencapai titik terakhir di perbatasan negara bagian itu dengan Kekaisaran Api, tempat ibu kota Roser berada. Bagian antara Roser dan Kekaisaran Api ini memiliki jajaran pegunungan yang ditandai oleh titik-titik ekstrim, di mana ada tempat-tempat yang sangat sulit diakses kecuali seseorang menggunakan rute yang unik. Karena tidak ada titik lain seperti ini di Roser, keluarga kerajaan negara bagian ini telah memutuskan pada zaman dahulu untuk membangun markas mereka di sana, bahkan mempertimbangkan perbatasan dengan musuh nomor satu mereka. Namun setelah memilih lokasi ini sebagai rumahnya, organisasi ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan lokasinya, setelah mengembangkan penghalang keamanan yang kompleks. Benda seperti itu terdiri dari susunan spiritual khusus yang ditempatkan di pulau-pulau terapung di dekatnya, menciptakan wilayah penerbangan terbatas. Itu seperti termos, yang memiliki batas luar, batas dalam, dan ruang kosong di antara keduanya.
Jadi lapisan pembatasan penerbangan ini berada di antara batas luar dan dalam ruang keamanan ibu kota, dipisahkan oleh beberapa kilometer. Karena itu, tidak ada makhluk, bersayap atau tidak bersayap, yang bisa terbang di ruang ini, dan jika mereka mencoba memaksa masuk ke ruang keamanan ini, mereka akan jatuh dan berada di bawah belas kasihan para pengawal kerajaan di darat. Jadi, meskipun ibu kota ini berada di lokasi yang sangat ekstrim, dekat dengan daerah konflik perbatasan, kota ini tetap ada seperti biasa, dengan jutaan orang hidup tanpa banyak kekhawatiran mengenai lokasinya. Hanya seorang spiritual sage yang bisa masuk ke sana, mengingat semua pertahanannya. Tetapi orang seperti itu bisa memasuki ibu kota negara sekutu lainnya, jadi lokasi ini bukanlah masalah. Minos dan istri-istrinya dapat mengalami hal ini saat mereka memasuki area ini, dengan cepat melewati ruang keamanan ini di mana mereka benar-benar tidak bisa terbang. Itu sangat menarik. Komentar Abi kepada Minos, ingin melakukan hal serupa di dataran hitam. Minos tersenyum padanya dan berkata, ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah tahap ke-9. Di atas itu, para kultivator dapat memanipulasi ruang dan membuka lubang cacing ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya atau berada dalam jarak tertentu dari mereka. Jadi, tidak akan berhasil melakukan hal seperti itu. Abi bertanya, merasa frustrasi karena idenya ditolak begitu cepat. Tidak dengan cara yang mereka gunakan di sini, komentar Gloria. Minos kemudian berkata, untuk menghentikan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, hanya kubah dengan susunan stabilisasi ruang angkasa yang dapat memberikan hasil yang diharapkan. Oh, kalau begitu, kita hanya perlu susunan dengan tingkat yang tepat untuk meningkatkan keamanan markas besar kita, komentar Ruth sambil memikirkan kubah pertahanan kota kering, yang saat ini hanya melindungi inti pemerintahan dan pasukan Minos. Benar sekali, Minos setuju dengan istrinya, berpikir tidak ada gunanya meniru Roser karena mereka akan memiliki orang-orang yang bahkan lebih kuat daripada spiritual sage di Black Plain di masa depan. Saat mereka berbicara, mereka melewati pos pemeriksaan tempat itu, dengan cepat mendapatkan akses ke ibu kota dengan identitas yang terkait dengan gereja spiritual. Dengan ini, mereka segera tiba di sebuah kota dengan gaya konstruksi yang sangat berbeda, sangat curam mengingat gunung tempat kota itu berada. Ada banyak tangga di tempat ini, dan di beberapa bagian, jalan-jalan tempat kereta lewat, trotoar pejalan kaki, adalah atap bangunan atau rumah. Menyadari hal ini, bagaimana tempat ini tampak seperti konstruksi yang megah, Abi dan Ruth, yang belum pernah melihat hal semacam itu, ternganga, memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Saat mereka melakukannya sambil berjalan melalui jalan-jalan sempit kota ini, yang masing-masing memiliki pemandangan yang luar biasa, Gloria menceritakan kepada mereka beberapa sejarah lokal. Petik 2. Bagaimanapun, tempat ini mempertahankan tradisi matriarkinya setelah kejadian ini, dengan wanita yang memerintah negara bagian ini. Katanya, setelah berbicara selama beberapa menit tanpa henti, Abi kemudian berkomentar, aku tidak menyangka Albano dan Roser dulunya adalah bagian dari negara bagian yang sama. Ruth mengangguk pada Abi. Semua tradisi di sini sama seperti di tempat itu. Apakah mereka juga memiliki harem terbalik, seperti keluarga West? Ruth berasal dari Kekaisaran Api, seperti Gloria, tetapi dia tidak memiliki informasi atau pengalaman yang sama dengan Uskup Agung Gereja Spiritual ini. Selain perbedaan usia mereka yang hampir setengah abad, Ruth tidak pernah mengunjungi negara-negara musuh Kekaisaran Api atau sempat mempelajari informasi yang lebih rinci. Dia hanya memiliki lebih dari 10 tahun sebagai seorang kultivator di Sekte Awan Kelabu, meninggalkan tempat itu saat dia belum relevan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak mengambil tanggung jawab yang cukup signifikan di sekte itu untuk mempelajari beberapa informasi tentang musuh-musuhnya. Ruth tahu bahwa Roser seperti Albano, seorang matriarki. Namun selain itu, dia tahu sebanyak Minos dan Abi. Jadi mereka bertiga menatap Gloria, dan dia menjawab keraguan mereka, tersenyum aneh. Tidak juga, apa maksudmu? Wanita cantik berambut biru itu bertanya kepada saudara perempuannya yang menjadi harem. Si rambut merah kesayangan Minos itu kemudian berkata, di sini, sang ratu memiliki harem bersama. Artinya, dia memiliki beberapa wanita. Apa? Seru Abi terkejut saat mata Minos terbuka sedikit lebih lebar. Ruth membuka mulutnya dan bertanya, dan seperti apa suksesi kerajaan? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki ahli waris? Dia hanya akan memiliki anak haram jika dia tidur dengan pria yang bukan suaminya. Gloria tersenyum,
mengingat bahwa tradisi setempat memang aneh. Yah, suksesi lokal dilakukan, seperti yang kau katakan, melalui anak haram ratu. Di keluarga kerajaan tempat ini, biasanya ada periode dalam setahun, sesuatu yang terjadi setiap tahun hingga setidaknya 2 putri lahir, di mana ratu berhubungan seks dengan pria yang dipilih oleh istri utamanya. Petik 2. Umumnya, mereka adalah orang-orang dari keluarga besar, individu yang dapat mendukung calon penerus tahta setempat jika mereka dapat menghamili ratu, kata Gloria saat kelompoknya melihat istana kerajaan setempat di puncak gunung. Dalam beberapa kasus, orang seperti itu mungkin adalah saudara laki-laki atau ayah dari salah satu istri ratu, karena beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang cukup berkuasa. Bagaimanapun, tradisi setempat sangat tidak lazim. Beberapa orang mengatakan bahwa hal-hal di sini hampir sama mengesankannya dengan yang ada di kerajaan bunga. Minos dan kedua istrinya tercengang oleh hal ini. Seorang wanita dengan harem wanita sudah merupakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Tetapi seorang wanita dengan hal seperti itu dan masih tidur dengan pria selain suami bahkan lebih mengejutkan. Di dunia spiritual, wanita yang memiliki preferensi seperti itu tidak memiliki anak dan juga tidak menginginkannya. Jadi, ketiganya merasa situasi seperti itu aneh. Tidak dapat dipercaya, gumam Minos sambil melihat matahari terbenam di atas istana di puncak gunung tempat mereka berada. Gloria mengangguk padanya. Ratu saat ini konon memiliki 12 istri dan 3 anak, 2 di antaranya laki-laki dan yang lainnya perempuan. Dari ketiganya, orang tua mereka adalah 2 laki-laki, satu adalah ayah mertua pertamanya, dan yang lainnya adalah kepala keluarga dari keluarga besar setempat. Ya ampun, ada banyak hal aneh di dunia itu. Gloria menertawakan mereka berdua. Kalian tidak akan percaya, tapi, mari kita pergi ke kuil setempat. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak kesepakatan di sini seperti yang kita lakukan di Vogel. Setelah mengucapkan kata-katanya, Gloria memimpin kelompoknya ke kuil gereja setempat, tempat dia sebelumnya berada. Uskup Agung kelas 1, seperti Gloria, yaitu orang-orang dengan posisi kepemimpinan di gereja dan yang berada di tahap ke-7, biasanya menerima pelatihan yang berbeda dari anggota lainnya. Misalnya, Uskup Agung kelas 2 tidak akan memerintah tetapi akan berada di bawah Uskup Agung kelas 1, biasanya dalam peran administratif kecil. Di sisi lain, kelas 3 hampir tidak memiliki peluang untuk berkembang dan biasanya bertugas dalam peran seperti penjaga yang dikalahkan Minos di kuil gereja di ibu kota Vogel. Di semua hierarki gereja spiritual, ada divisi seperti ini. Jelas, ini kurang signifikan dengan orang-orang tingkat rendah atau sangat tinggi. Tetapi sebagian besar anggota organisasi ini berada di bawah divisi kekuasaan ini. Karena itu, Gloria telah menerima pelatihan khusus selama tahun-tahun awalnya sebagai Uskup Agung, setelah melakukan perjalanan ke berbagai cabang gereja di luar Kekaisaran Flaming untuk mempelajari dunia. Dia telah berfokus untuk melakukan hal ini dengan negara-negara bagian yang paling terhubung dengan Kekaisaran Flaming karena masa depannya mungkin akan menjadi matriark peringkat kedua di kuil Phaeton seperti ibunya. Dengan mengatakan itu, Gloria tahu betul tentang sejarah 4 kerajaan di utara Kekaisaran Flaming, itulah sebabnya dia mampu menceritakan sejarah sebelumnya kepada keluarganya. Dia telah tinggal selama hampir setahun di kota yang sedang mereka lewati. Jadi dia tahu gosip dan jalan-jalan lokal kota ini dengan sangat baik. Jadi, meskipun berada di kota yang dibangun agak berbeda dari kebanyakan kota lain yang pernah dikunjungi orang-orang dalam kelompok ini, kelompoknya segera tiba di kuil setempat. Mengenai masalah sebelumnya, kelompok mereka segera mengesampingkan hal seperti itu untuk memfokuskan perhatian mereka pada membuat koneksi di pos gereja ini. Apa yang mereka dengar sebelumnya tidak biasa, tetapi dunia spiritual memiliki segala macam keanehan bagi orang-orang yang lebih tradisional. Ada harem pria, wanita, dan binatang buas, dengan pemilik, yang bisa berupa pria, wanita, binatang buas, elf, singkatnya, setiap jenis makhluk cerdas yang secara seksual mampu berhubungan seks di dunia ini. Bahkan ada kasus orang-orang luar biasa, seperti beberapa wanita di Kerajaan Bunga, yang pada dasarnya mengebiri pasangan seksual mereka setelah tindakan tersebut. Dan, tentu saja, banyak hubungan aneh yang melampaui seksualitas makhluk hidup di dunia ini. Jadi bagi mereka, yang tahu sedikit tentang keingintahuan ini, penemuan realitas keluarga kerajaan Roser tidak cukup untuk menggerakkan mereka ke titik di mana mereka tidak dapat fokus pada minat mereka. Itu aneh, tetapi itu dalam apa yang mereka tahu dapat mereka temukan saat bepergian.
Maka mereka segera fokus pada pos terdepan gereja setempat, di mana mereka menghadapi situasi yang tidak terlalu bermasalah dibandingkan saat mereka berada di Vogel. Seminggu kemudian, setelah beberapa hari di ibu kota Roser, Minos dan istri-istrinya menjalin kontak penting dengan anggota pos terdepan gereja setempat. Itu tidak semudah yang mereka lakukan di kuil di ibu kota Vogel karena, di tempat ini, Minos tidak menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan dirinya. Karena itu, mereka kurang mendapat perhatian dalam perjalanan mereka melalui tempat ini, terutama mengingat bahwa mereka tidak lagi menyembunyikan identitas mereka. Tujuan menyembunyikan identitas mereka bukanlah untuk memberitahu keluarga Vogel tentang perjalanan mereka melalui negara bagian itu dan kecurigaan serta niat investigasi mereka. Lagi pula, jika seseorang dari keluarga itu menginginkan kepala Minos, memasuki kota organisasi itu tanpa menyembunyikan identitas mereka sendiri adalah tindakan bodoh. Namun sekarang setelah semuanya beres, Minos tidak lagi menuntut tindakan pencegahan seperti itu dari istri-istrinya dan dirinya sendiri, setelah menjatuhkan barang-barang itu. Jadi, mereka tidak hanya tidak menarik perhatian karena keunggulan mereka dalam pertempuran, tetapi mereka juga sama sekali tidak mirip dengan orang-orang yang dicari oleh spiritual sage yang berurusan dengan Vogel. Dan dengan itu, tidak ada spiritual saint di pos itu yang memperhatikan mereka atau meminta bawahan mereka untuk membantu kelompok ini agar lebih mudah di daerah setempat. Tetapi itu bahkan tidak perlu. Gloria menggunakan koneksinya dari waktu yang dihabiskannya di kota ini untuk menghubungi orang-orang yang menurutnya dapat dipercaya, orang-orang yang sebelumnya telah ia rencanakan untuk bergaul dengannya. Wanita ini sudah berambisi jauh sebelum ia bertemu Minos, dan sudah ingin melampaui batasnya beberapa dekade yang lalu. Jadi, ia punya rencana untuk membangun jaringan pengaruhnya, yang membantu kelompok mereka menemukan jalan mereka dengan lebih mudah di negara bagian ini. Setelah berhari-hari berunding, beberapa kali gagal, dan beberapa kali menang, kelompok mereka selesai menandatangani perjanjian dengan 3 spiritual emperor setempat, 2 tingkat menengah dan 1 tingkat rendah. Itu tidak banyak dan bahkan kurang dari apa yang telah mereka capai di Vogel. Tetapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Dengan langkah ini, mereka telah menanam benih mereka di Roser, yang dapat menghasilkan buah-buah yang menggerahkan untuk tujuan mereka di masa depan. Jadi, pagi ini, setelah menyelesaikan urusan mereka, Minos dan istri-istrinya meninggalkan ibu kota Roser, akhirnya menuju Kekaisaran Api. Jarak antara kota itu dan wilayah pertama kekuasaan manusia di Kekaisaran itu hanya 1 hari perjalanan, jadi perjalanan berbahaya di depan mereka di perbatasan kedua negara itu tidak akan lama. Karena itu, mereka segera meninggalkan wilayah keamanan kota itu, menuju tenggara. Beberapa jam kemudian, kelompok Minos melewati wilayah hutan yang luas, perbatasan antara Roser dan Kekaisaran Api. Namun, Kila maupun Maida tidak berada di sisi mereka saat ini, keduanya menunggu mereka di kerajaan spasial, karena wilayah ini terlalu berbahaya bagi mereka untuk bepergian bersama kelompok ini. Itu adalah area pertempuran antara kedua negara bagian itu, di mana masalah terus terjadi, orang-orang saling membunuh tanpa alasan selain dendam lama. Namun, pada saat yang sama, binatang buas yang menikmati kekerasan selalu dapat terlihat di sekitarnya, mencari darah orang yang kalah, nutrisi yang kuat bagi mereka. Binatang buas bisa menjadi lebih kuat dengan melahap yang baru saja dimakan, jadi wajar saja, beberapa spesies yang lebih aktif, harus kita katakan, sangat menyukai area seperti ini. Karena itu, bahaya di sekitarnya sangat besar, sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh binatang buas tingkat rendah seperti mereka berdua. Adapun Minos dan istrinya, mereka dengan hati-hati bepergian di sekitar area itu, menghindari perkelahian, tetapi menghadapi apa yang datang melawan mereka. Untungnya, tidak ada masalah di luar kemampuan mereka yang muncul dan mengancam mereka sejauh ini. Ngomong-ngomong, saat mereka terbang dengan hati-hati melewati area itu, Abby bertanya, "Kapan kita akan meledakkan benda ini? Aku tahu kau bisa mengendalikannya, tapi aku selalu merasa tidak nyaman melihatnya." Minos kemudian menatap Gloria dan bertanya, "Di mana kita bisa melakukannya? Kurasa ledakan ini akan lebih kuat daripada pengorbanan seseorang di level 75. Mempertimbangkan skala pengorbanan seperti itu, Gloria segera mulai berpikir tentang tempat dengan sedikit makhluk hidup di ratusan ribu kilometer persegi, tempat yang bagus bagi Minos untuk melakukan itu. Baiklah, mari.